tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa yang namanya keluarga itu adalah sistem terkecil yang paling pertama mempengaruhi anak. Tapi sekarang di Smart Society 5.0 ini adalah bagaimana teknologinya ada, gitu ya. Tapi manusianya yang mengendalikan. Nah, kira-kira ini yang menjadi penting, yang perlu kita pahamkan, yang perlu kemudian menjadi kendali. Tunggal Ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya. Halo, salam sahabat-sahabat Ikat Paudi dimanapun berada. Selamat datang di acara Ngobrol Pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Adiati bersama kawan saya Emi Zamzam. Kami berdua akan ngobrol-ngobrol terkait parenting, urgensi dan implementasinya sebagai navigasi pendidikan anak usia dini. Bukan tinta sembarang tinta, tinta dipakai oleh sang putri. Bukan cinta sembarang cinta, cinta khusus kami untuk para pemirsa yang hadir di hari ini. Keren banget pantunnya. Iya. Iya. Kami berdua hadir di sini adalah juga karena cinta. Karena cinta itulah yang akan menghidupkan kita. Karena cinta itulah yang akan menjadikan kita bahagia. Baik, Mbak Emi, kita tahu hari ini kita ada di sebuah era yang kita kenal dengan era Smart Society atau 5.0, di mana bersamaan dengan bahwa saat ini teknologi sudah sedemikian masif, sekarang tidak ada barangkali seorang pun yang tidak mempergunakan teknologi. Betul. Ya, bahkan kita bangun tidur yang kita ingat, ya ini ada di sebelah kita, benar? Selalu ya, Langsung gitu ya. kita buka. Wah. Dan kita mau tidur malam juga ini yang kita Juga. lihat terakhir kali, gitu ya. Kita boleh Betul. ketinggalan dompet, tapi jangan sampai kita ketinggalan smartphone kita, gitu ya Mbak Betul Emi ya. sekali. Jadi memang kita sebegitunya mengandalkan teknologi, sampai-sampai ada kalanya kita juga mungkin sedikit melupakan sebenarnya siapa kita, Ya, bagaimana betul. kita di dalam mendidik dan mengasuh Betul, anak. betul sekali. Dan bersamaan dengan itu kita lihat juga anak-anak kita yang barangkali juga tidak beda jauh dengan kita. Bagaimana anak-anak kita yang masih berusia dini, tak peduli itu baru umur 3 tahun, Betul. atau bahkan lebih muda dari Betul. itu, ya. 1 tahun? 1 tahun, masing-masing, mungkin bahkan ukuran bulan saya pernah lihat itu anak masih belum bisa duduk, posisinya masih tidur, terlentang ke kanan kemari, tapi mainannya sudah seperti pegang ini ya, gini. Pegang ini begini. Dan orang tua dalam ini merasa diuntungkan karena ada yang membantu di dalam mengasuh anak. Semua bisa tenang ya, bapak ibunya tenang. Betul. Ya, di dalam satu meja ada 5 orang di situ, ada ayah, ada ibu, ada 3 orang anak, hampir bisa dipastikan di situ ada 5 buah smartphone. Dan semuanya seolah-olah menjadi aman dan tentram. Tapi pertanyaannya, apakah seperti itu? Ya, kita lihat juga bagaimana kita mendengar kabar ya silih berganti, bagaimana kita mirisnya ya dampak dari perkembangan teknologi ini yang apakah itu mungkin ya ini sesuatu yang memang harus ya kita juga sadari bahwa sudah banyak juga yang kita bilang apa itu Mbak? Korban-korban atau apa itu? Iya. Korban Ya. yang berguguran ya. Korban yang akibat berguguran. Dampak dari teknologi ini. Ya, seperti misalkan ya kan kaget, miris, sedih, sekaligus marah. Betul. Bagaimana anak umur 11 tahun meruda paksa. Betul. Anak usia 6 tahun. Pertanyaannya, apakah anak-anak ini sudahkah mereka memiliki ya kan? Istilahnya secara perkembangan Kemampuan, seksual iya, itu iya. belum ya Iya. sepertinya Mbak Emi. Nanti akan kita bahas bersama
seperti apa ya urgensi dari parenting ini ya, pendidikan orang tua ya kan, bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya di era smart society di 5.0. Iya. Seperti itu ya Mbak Emi. Iya. Jadi kita berharap ini bisa memberikan insight ya buat Betul. siapapun yang menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih Betul. bijak Betul. ya. Mungkin Ya. seperti itu Mbak Emi. Ya, ini menjadi menarik ya, karena perkembangan yang tadi disampaikan Mbak Adiati nggak bisa kita pungkiri, dan itu niscaya karena itu terjadi gitu ya. Dan tentu saja ini sebagai orang tua kita nggak perlu kaget gitu, wow gitu ya, kondisinya kok kayak begini gitu. Saya harus gimana gitu. Ini kayaknya nih kan kalau level itu level 5 ya, Ya, sudah darurat sekali gitu darurat. ya. Kira-kira mesti apa gitu ya kita sebagai orang tua. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan melihat bagaimana kemudian apa yang dimaksud gitu ya, Smart Society 5.0 ini. Nah, tentu kita kemudian memahami bahwa sebelumnya, kalau itu sebelumnya di era sebelumnya industri ya, bahwa kita dikawal, diketatkan oleh teknologi yang memang sedemikian rupa, yang luar biasa tadi yang sudah disebutkan. Tapi sekarang di Smart Society 5.0 ini adalah bagaimana teknologinya ada gitu ya, tapi manusianya yang mengendalikan. Nah, kira-kira ini yang menjadi penting, yang perlu kita pahamkan, yang perlu kemudian menjadi kendali. Nilai-nilai yang kemudian berkembang gitu ya, menjadi sesuatu yang sangat penting gitu untuk insya Allah meminimalisirkan dampak-dampak kesenjangan yang akan terjadi. Nah, kalau kita melihat tadi ya, kalau dari proses yang ada di generasi atau milenial kita dan generasi Z kita, tentu ini memiliki, kita berharap orang tua terutama itu memiliki jiwa smart society di 5.0 ini, di mana mengutamakan metode tertentu, nggak mudah gitu ya berhadapan dengan anak yang memang sudah tadi melek, kata Mbak Adiati, sudah membuka HP, buka HP gitu ya, kasih HP langsung diam gitu kan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Bagaimana kemudian bijak tadi ya menghadapi era 5.0 ini. Nah, maka sebagai orang tua maka penting sekali mengetahui, memahami gitu bagaimana kita mesti bijak dalam era ini. Nah, tentu tidak mudah, iya, belajar pasti gitu ya, karena pengetahuan ini juga tidak harus dimiliki oleh yang berstrata, tapi lebih kepada bagaimana ini menerapkan, mensosialisasikan, mengedukasi bahwa orang tua itu harus dalam proses siaga satu ini, itu harus memahami bahwa mau gak mau kita sudah masuk era ini. Bagaimana kemudian bijak menggunakan ini kepada anak kita, itu juga menjadi penting. Nah, maka kami sangat berharap bahwa di era 5.0 ini menjadi sesuatu yang sangat dikuatkan dalam proses bagaimana kemudian anak dibekali, agar anak memiliki soft skill yang penting gitu ya, agar dia tidak serta-merta pun menggunakan ini tuh ada aturannya, ada durasi waktunya. Nah, IDAI sudah mengeluarkan, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah mengeluarkan aturan-aturan. Harus berapa jam sih? Harus 2 jam. Usianya berapa tahun di tahap perkembangan anak usia dini. Nah, ini juga menjadi sesuatu Mbak Diati yang mesti kita juga edukasi ke orang tua. Ya, baik. Sebagian orang tua itu memiliki, istilahnya tuh mereka bilang begini, lah kan kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Betul. Ya kan? Mereka hidup di zaman yang bukan zamanmu. Jadi sesuaikan itu semua. Dengan alasan itu, karena kita semua hari ini itu adalah di era digital, jangan sampai anak saya kudet. Jangan sampai anak saya tidak update. Sehingga mumpung di usia dini, maka mari kita perkenalkan teknologi sedini mungkin. Kita akan bahas setelah kita ngopi dulu. Iya. Silakan Mbak Emi, mungkin kita nanti akan lanjutkan sesudah sesi ini. Sesuatu yang sangat tadi ya
fenomena yang terjadi di era 5.0 ini tentu tidak mudah ya menghadapinya. Nah, Mbak Adiati, kita perlu tahu nih, apa sih genting, penting parenting ini menjadi sesuatu yang perlu kita ketahui urgensinya apa, dan bagaimana kemudian ketika terjadi banyak hal ya, yang ada kasus-kasus yang tadi di awal disebutkan, itu mesti kita lakukan apa sebagai orang tua supaya jangan panik, supaya jangan kaget gitu ya menghadapi situasi ini. Nah, Mbak Adiati akan menjelaskan. Silakan. Ya. Mbak Adiati. Baik, terima kasih Mbak Emi. Jadi kalau kita berbicara tentang parenting, ya, bagaimana orang tua mengasuh putra-putri mereka, ya, mau apapun eranya, mungkin Betul. nanti akan ada era Betul. selanjutnya, maka tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa namanya keluarga itu adalah sistem terkecil yang paling pertama mempengaruhi anak. Ya, bahkan sebelum ada yang namanya lembaga PAUD, sebelum ada yang namanya masyarakat, semuanya adalah kembali di keluarganya masing-masing. Ya, kalau kita mengenal ada teori ekologi, Betul. itu teori sejak zaman kita, mungkin kita belum lahir Mbak Ya, Emi, betul teori itu sekali. sudah ada, Betul. bahwa yang namanya sistem, ya, setiap manusia itu akan selalu dipengaruhi oleh banyak sistem. Iya. Kita pun masih dipengaruhi Betul. oleh sistem dengan siapa kita Bergaul, berteman, ya. bergaul, Betul, gitu betul. kan. Termasuk juga nanti undang-undang, Iya. semuanya. Ya kan, bagaimana pemerintah kita itu akan mempengaruhi seperti apa perkembangan kita kalau Betul. kita. Tapi kalau Betul. anak-anak kita lahir, mereka tidak di jalanan, mereka lahir ada di rumahnya masing-masing. Betul. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan anak usia dini nih Mbak Emi, karena Betul. kita ini adalah katanya Iya. adalah orang-orang yang bolehlah berbicara tentang pendidikan anak usia dini, adalah bahwa 4 tahun pertama saat yang namanya Betul. otak itu berkembang sedemikian ya, tumbuh dan berkembang sedemikian pesatnya. Pesat ya. 4 tahun pertama anak-anak kita adalah di rumah. Betul. Anak Ya. sebagai raja ya. Anak adalah sebagai raja. Betul. Nah, bagaimana nanti ini peranannya orang tua? Ini nggak ada cerita mau era manapun, Betul. ya, anak lahir di dalam rahim keluarga. Betul. Sehingga bahwa bagaimana orang tua ya Betul. memberikan yang namanya stimulasi, Iya. latihan, kesempatan untuk anak Iya. itu tumbuh dan berkembang, itu ada di tangan orang tua. Betul. Ya. Ada di tangan keluarga. Iya. Jadi tadi kalau disampaikan oleh Mbak Emi ya, bahwa orang tua terus belajar, Iya. harus. Betul. Mau tidak peduli mau era apa. Kalau katanya itu kata-kata bijak yang Iya. tadi sudah kita sampaikan Iya. Mbak Emi, Betul. didilah anak sesuai zamannya, bukan berarti kemudian kita itu tergilas oleh zaman, tapi kita lah tetap yang harus memegang kendali. Iya, betul. Tetap kita yang harus memegang kendali. Pun juga kalau kita berbicara ini, kapan ini diberikan, Iya. kapan ini harus diletakkan, Betul. kapan anak bermain, kapan anak mengeksplorasi, Betul. kapan kita berkomunikasi. Betul. Jangan kita di depan sambil pesan makan. Ada apa ya? Ada Mama, ada apa ya, Mah? ada apa Ada ya? apa ya? Ya, lihat di WA Yang grup dilihat- keluarga. Yang dilihat Betul. nggak lihat mukanya gitu nggak ya? lihat mukanya. Jadi yang Sampai lupa dilihat muka ini, anaknya ya? Sampai lupa muka anaknya. Iya, Jadi iya, betul. jadi teknologi jelas dimaksudkan adalah untuk Iya. supaya Alat yang membantu alat ya. membantu. Ini harus digaris bawahi dan digaris tebalin. Iya. Membantu bagaimana kita memperoleh ya tujuan-tujuan, mendapatkan tujuan. Ya, tujuan-tujuan kita ya kan, Iya. siapapun pasti kepengen anaknya ya pinter, Iya. ya karakternya Betul, baik, ya berakhlak kan. mulia, Kita semua berakhlak orang beriman baik, pasti iya. kepengen bukan hanya baik-baik aja di dunia, tapi nanti sampai nanti di surga kita Iya, bisa bertemu betul. Insya Allah, kembali. ya. Bagaimana Ingin menyiapkan itu semuanya ya, semua? Nah, bersama. ini bisa menjadi alat untuk memudahkan Betul. semua itu. Betul. Ya, tetapi untuk hal-hal yang memang
Ya tadi itu Iya. Ikatan Dokter Anak sudah memberikan Iya, ya kan, guidance ya. guidance itu ya tetap harus kita perhatikan. Betul. Ya, jadi berkaitan dengan peran keluarga itu Betul. tentu tidak bisa disubkontrakkan. Betul. Kalau katanya kita pernah dengar, ya anak tidak pernah minta dilahirkan. Kalau saya selalu mengatakan Betul. gitu, Mbak Emi. Iya. Dia ada karena kita menginginkannya. Betul. Nah, pada saat mereka itu sudah ada, Tuhan sudah kasih, maka kita harus merawatnya dengan Karena ini sebaik-baiknya. amanah ya. Karena ini adalah amanah dan Iya. tentu semua amanah akan dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi bahwa dengan era Smart Society ini kita harus menjadi lebih pintar, lebih cerdas, lebih yang Betul. baik-baik, itu yang menjadi Ada nilai-nilai ya yang dibangun jangan di dalam pernah rumah. lupakan Betul. bahwa yang namanya di era Smart Society 5.0 dikatakan adalah bahwa karakter itu tetap harus kita menjadikan hal ini sebagai hal yang utama. Betul. Betul ya, jangan sampai pengetahuannya banyak, Betul. Nilainya nilai-nilainya minus. yang ini Sikap minus. juga hilang gitu ya. Betul, ya kan? Iya. Kan kita lihat gampang sekali kita Betul. lihat anak kecil ya kan, anak usia dini karena terlalu banyak paparan ini yang dicontoh ini Iya, model role betul. modelnya bukan orang tuanya lagi. Betul. Jadi kehilangan nilai teladan ya, Betul, uswah hasanah uswah gitu ya di hasanah. dalam keluarga. Dan kita tahu karakter itu bukan hanya teori, melainkan bagaimana kita memberikan Praktekan ya, contoh. implementasinya Karena ya. Betul sekali. Anak usia dini adalah peniru Iya. ulung. Betul. Jadi dia tidak pernah bisa kita salahkan. Iya. Dia mau ngapa-ngapain ya Karena memang lihat bisanya mamanya. lihat. Nah. Ini lihat mamanya dan ini juga Mbak Emi. Iya, Yang jadi guidance dia dilihat jadi tontonan yang jadi tontonan bukan menjadi tuntunan. Iya, ya. betul. Jadi ini yang kita perlu mendudukkan kembali bagaimana konsep mendidik anak sesuai zaman. Betul. Ya, anak kita menjadi smart, silakan. Ini harus dimanfaatkan Iya. betul Mbak Emi. Karena ini ini sumber alat belajar, bantu ya, alat bantu mendukung gitu ya. Dan kalau kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia PAUD, sebenarnya teknologi itu hanyalah sebagai wasilah media ya untuk memudahkan. Iya. Jadi kalau kita misalkan masih bisa mempergunakan bermain di Iya. alam, bermain Betul. pakai luspak, Iya. bermain di mana ada motorik halusnya, motorik kasar, Betul. lompat-lompat, Betul, ya betul. tetap itu lebih baik. Betul. Ya, apalagi ada batasan usia. Ini Nah, jangan pernah dilupakan Mbak oke, Emi. Ada baik. batasan usia untuk kapan anak usia dini dan kapan anak usia dini boleh mempergunakan ini. Iya. Dan tentu saja guidance-nya harus, ini Dari rumah ya, dari orang tua ya. rumah. Tidak bisa kita mengandalkan orang lain karena tadi sistem pertama yang akan Iya. mempengaruhi anak usia dini itu adalah kita nih Mbak Emi. Iya, betul. Mau di zaman apapun Betul. seperti itu ya Mbak Emi. Monggo menurut Ya, Mbak Emi bagaimana? Jadi Umi Madrasatun Ula gitu ya. Jadi Madrasatun Ula, ibu adalah madrasah utama, ibu madrasah pertama yang mengajarkan Sekolah nilai-nilai pertama yang ya. ada di rumah. Betul, Nah, sekolah pertama. ayah juga jangan lupa gitu ya, karena fungsi ayah ini menjadi penting. Kepala sekolahnya katanya. Benar. Ibu gurunya, ayah kepala sekolahnya. Kalau nggak punya visi misi di rumah, nah seperti kita juga mendirikan sekolah gitu ya, mengguiden dengan visi misi, nggak jelas mau bawa kemana, Betul. mau dibawa Kan kemana. ada lagunya tuh, Mbak. Mau dibawa Dibawa kemana? ya kan? Jadi Ya, memang semuanya ini betul. kita harus jelas, harus punya Harus, visi. iya. Pendidikan, pengasuhan ini anak ini sudah ya istilahnya itu kita gadang-gadang sudah Betul, dikasih, ini mau dibawa kemana betul. ini? Ya, Nah. kita berharap sangat bahwa 3 pilar pendidikan gitu ya, trias pendidikan ini dari rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat sangat Ya, luar biasa konsep ya. di Hajar menjadi- Dewantara ya. Jauh hari sebelum kita Betul, lahir, bayangkan itu sudah sudah memiliki visi pendidikan yang luar biasa. Baik. Tentu kita harus the founding fathers kita ini harus kita jadikan juga rujukan, Mbak Emi ya kan? sebagai cara kita melangkahkan Cara ya. kita Dan yang melangkah. penting memantaskan diri jadi orang tua niscaya, karena banyak sekali
cara-cara kita untuk ke arah sana. Oke. Terima kasih. Iya, mari kita ngopi kembali. Oke. Silakan Mbak Emi. Hai Mbak Emi, kita akan lanjutkan Seger ngobrol-ngobrol ya, habis asik ngopi ya. kita. Bener-bener ngopi Bener-bener, beneran ini, ngobrol luar biasa. pintar tentang parenting. Jadi setelah kita ngobrol tentang urgensi dan implementasi parenting, gitu ya, mungkin kita juga perlu kuatkan lagi. Iya, Seperti apa yang sebenarnya maksudnya navigasi? betul. Biasanya navigasi ini banyak di nih mau mudik nih Ya, ceritanya. berlayar, kan naik pakai kendaraan, itu kan ada pesawat, gitu ya. navigatornya tuh. Betul. Jadi gimana Mbak ini Iya. kaitannya dengan parenting? Monggo. Betul. Nah, kalau tadi Mbak Diati bilang navigasi itu sebagai apa menunjukkan arah gitu ya. Mau kemana nih urusannya kita nih? Ya, jadi kalau menurut KBBI bahwa ilmu ini tentang cara menjalankan, baik itu kapal, baik itu pesawat gitu ya, kendaraan. Jadi navigasi itu yang kemudian mengarahkan kita ini mau kemana. Nah, kalau orangnya disebut dengan navigator gitu ya. Kita ini navigator. Orang tua itu navigator. Nenek itu navigator gitu ya. Semua yang ada di lingkungan rumah kita itu menjadi navigator. Tapi karena kita bicara orang tua, maka navigatornya adalah ayah dan ibu gitu ya, yang mengarahkan anak kita nih. Yang tadi itu supaya jangan ke dampaknya harus gimana gitu di awalnya gitu ya. Nah, sebelum pernikahan penting. Kenapa mesti ada bimbingan pernikahan, perkawinan supaya apa? Mendapat cara-cara pemahaman tujuan berkeluarga itu mau Berarti pranikah dong Mbak Emi. Betul, itu konsep penting juga yang harus kita pahami ya sebelum kita memasuki keluarga Seperti gitu ya. kembali mau dibawa kemana? kemana. Betul. Iya, Nah, jadi betul sekali. Jadi navigator tadi ya. Betul. Nah, navigator itu adalah bagaimana orang tua mengarahkan anak, membimbing anak menjadi orang yang patut jadi teladan. Pasti bekal dulu kan, nggak Ya. mungkin kita kosong. Ya. Harusnya ya tetap mendapatkan edukasi-edukasi. Nah, apa yang mesti dilakukan ketika anak usia dini kita nih, dengan tadi ya di awal kita bicara banyak problem ya yang dihadapi, yaitu memberikan penjelasan terkait dengan aturan itu juga penting. Tadi regulasi, nggak hanya di negara mengatur regulasi terhadap negara kita, hubungannya juga tentang perlindungan anak, pengasuhan anak itu kan jelas ya. Betul. Semua ada. Nah, di rumah juga ada. Jadi Kita aturan mesti- harus disampaikan dong, Mbak Iya, Emi. Betul. Harus malah dituliskan gitu ya supaya anak ngerti nih. Kenapa kalau saya melanggar ada konsekuensi. Karena hidup itu berkonsekuensi, Berkonsekuensi. bertanggung jawab. Kadang-kadang ini yang suka lupa Mbak Emi. Betul. Jadi kita ngasih aja, ini kamu boleh, ini tapi nggak ada konsekuensi Mbak Emi. Bener. Loss. Maka Maka pola pengasuhan kita misalnya yang permisif, tarik ulur kayak layang-layang gitu ya kan? Atau otoriter yang awas ya, mamah bilang awas ya pakai melotot, pakai melotot, pakai ngancam pakai juga. kencem. Awas ya mama cubit ya, misalnya gitu ya. Atau Kira-kira kalau kayak gitu apa yang terjadi sih? aduh, pasti dampaknya Pasti ya. kalau ada kekerasan, kalau ada hal yang menyakitkan ya dan lain-lain, itu dampaknya sangat ke psikis gitu ya. Anak kurang percaya diri, anak menjadi longgar. Kadang-kadang dan anak lain-lain. kita ada di rumah loh Mbak Emi, tapi di kamarnya, terus dikunci. Terus mamanya di mana? Itu dia. Itu Tuh, ya. jadi agak ngeri-ngeri juga ya Mbak Emi ya Nah, tentang pola asuh ini ya Mbak Emi, betul. harus kita tepat nih. Betul. Istilahnya tadi itu ya kan, mau Memberikan- dibawa kemana Nah. nih. Berarti harus belajar kembali lagi ya Mbak Emi ya. Nah, ada juga yang kita perlu pahamkan, komunikasi. Nah, komunikasi ini ada beberapa macam, Mbak Dianti. Komunikasi satu, ketika anak bermasalah, orang tua tuh harus bersikap apa? Satu, sayangku, gimana kabarnya? Sehat hari ini? Kan jarang nih kita sapa. Kita sambil Nggak megang Mbak, udah nggak Iya. megang sekarang ini. Jadi nggak ada hangat, nggak ada empati. Terus mendengarkan perasaannya, terus gimana sayang? Tatap matanya. Tatap mata. Sedih ya? Iya, oh gitu ya, Nah, memahami perasaan. Tapi itu memang benar banget Mbak Oh, Emi. oh. Ini kan ceritanya yang kita udah di mana-mana sih Ji. banyak ya. Iya. Anak bunuh diri, pertanyaannya. Iya. Kemana? Sedang apa, gitu ya? Ini Sedang apa? kemana Betul. nih ininya nih? Betul. Seperti itu ya. Iya. Oke.
Kemudian Komunikasi ya. komunikasi. Ada juga kemudian komunikasi ketika orang tua bermasalah. Hendaknya apa? Pertama, mengendalikan diri itu nggak mudah gitu ya. Menahan marah juga nggak mudah ya. Tapi bagaimana kemudian belajar, karena kematangan itu kan menjadi penting. Memasuki sebuah keluarga kan butuh kematangan. Dan itu juga diajarkan kan sejak dini gitu ya di rumah kita. Maka tadi penting sekali ya bagaimana peran orang tua. Persoalan orang tua juga tidak bisa diperlihatkan kepada anak. Awas ya, Papa tadi ngomong apa, Mah? Ngomong apa? Mama tadi dengar nggak Papa ngomong apa? Misalnya gitu ya? Enggak. Anak lihat, ih jadi tontonan, ya kan? Sehingga apa? Itu menjadi tadi habitualitas. Oh lihat, bertengkar itu Jangan-jangan biasa. menjadi model. Betul, bertengkar biasa. Pada akhirnya jadi nyelesain masalah begini ya caranya ya. Betul. Potret itu menjadi penting supaya potret kebaikan itu akan muncul juga kebaikan, gitu ya. Dan ketiga, kalau anak dan orang tuanya yang masalah, Mbak Adiati, kira-kira gimana? Dua-duanya nih masalah, gitu ya. Anak masalah, orang tua masalah. Diam-diaman, ya tadi kunci pintu, gitu ya, di rumah, gitu kan. Nah, anak hakikatnya itu kan unik, individual yang berbeda antara satu dan lainnya. Itu hakikatnya. Maka yang kedua, saling berusahalah mendahulukan, berkomunikasi, jangan diam. 3 hari diam-diaman gimana? Walaupun di sini ini ya rasanya mau gimana gitu ya. Nah, tapi kita harus bisa membuka. Maafin mama ya. ini gedean dikit bisa kabur Mbak Emi kalau Betul. sekarang. Yang 24 jam di luar banyak sekali. Orang ya tua kan? juga menyapa anak gitu ya dengan baik. Terus komunikasi ketika tidak ada masalah. Kan kita nggak ada nih ya masalahnya ya. Mamah baik, anak baik, gitu ya. Orang tua, ayah juga baik. Maka apa yang dilakukan? Tetap menjadi kamu oke dan orang tua oke, gitu ya. Yang kedua, ucapan tindakannya kalau dalam agama kita itu ada 7 kaulan. Kaulan sadida, kaulan ma'rufah dan lain-lain. Berkata baik. Ini dia supaya Mbak. itu dilatihkan. Ucapan yang apa? Yang paling harus dahsyat kita lakukan, ucapan dilatihkan apa? Terima kasih. Maaf, tolong, terima kasih. Jarang ya. Jadi nggak masih main perintah Iya. aja, main. Nah, ujungnya apa? Saling menghargai, memahami, mengerti gitu ya. Jadi kalau anak memudahkan. ngomong nggak boleh dipotong ya Mbak Emi. Mempersulit. Maaf ya, Mamang potong. Boleh, Mamang potong. Boleh, tapi dengan cara. Nah, betul. Nah, di ujung sebagai bentuk dari urgensi implementasi di era 5.0 ini dan bagaimana kemudian orang tua bersikap, maka pengetahuan dan keterampilan orang tua itu penting. Pertama, karena kita orang beragama, luruskan, kokohkan agamanya, akidahnya. Ya. Yang kedua, berakhlak mulia, itu didikannya. Karena orang tua uswah hasanah, teladan. Ya. Contoh ya, Kemudian model. yang ketiga, mempunyai keterampilan berpikir kritis. Itu yang diajarkan di PAUD, ya kan? Makanya kan harus tadi ngobrol. Jadi betul. anak, ini perubahan sikap anak ini harus segera, ini kenapa Segera nih? aware. Aware. Ya. Segera Ngerti aware, nih. sudah ngerti. Lampunya kuning, lampunya merah. Anak pulang sekolah tiba-tiba gitu, ini kenapa? Mama. Ini udah dari bahasa tubuh itu Betul. sebenarnya udah ketahuan. Betul. Jadi jangan tunda sampai besok. Nah, yang berikutnya fisik dan harus sehat. Fisik Ya, harus sehat harus ya. sehat. Kita juga harus sehat karena kalau nggak sehat maka kita diajarkan fisik motorik, Ya, halus betul. gitu ya, kasar ya kan. Holistik ya. Nah, Holistik. pintar integratif. juga iya, tapi harus jujur kan gitu ya. Kemudian mampu menghidupi mencari rezeki yang halal, tapi jangan lupa thayyib ya. Nah, kemudian khairunas anfa'uhum linas, bermanfaat bagi orang lain, tebar nih manfaat sehingga insya Allah kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, ini yang menjadi catatan kita terkait dengan hari ini kita bicara tentang urgensi, penting dan implementasi tentang parenting. Ya. Ya. Baik, pembicaraan yang sangat menyenangkan, ngobrol pintar kita di episode kali ini. Satu hal adalah bahwa ya, PAUD itu penting. Ya. Tapi parenting tidak kalah pentingnya dengan pendidikan anak itu sendiri. Betul. Ya, baik. Insya Allah Ngopi bersama Ikat Paudi akan hadir di episode-episode selanjutnya. Pastikan agar teman-teman semuanya mengikuti episode-episode
PAUD yang menarik dengan cara like, komen, dan subscribe di Iya. Ikat Paudi. Paudi. Dan tolong bantu juga share ya, sehingga mudah-mudahan sedikit upaya kebaikan ini bisa memberikan manfaat yang insya Allah jauh lebih besar. Mbak Emi, terima Iya, kasih sama-sama. untuk ngobrolnya di kesempatan kali ini di Betul. Ngopi bersama Ikat Paudi Indonesia. Iya. Jangan lupa kita menikmati kopi yang di depan kita. Wow, Silakan Mbak Emi. Baik. Terima kasih teman-teman. Siang hari minum susu ditemani roti serikaya. Semangat terus mengebu, cerahkan guru dan orang tua anak usia dini ya. Ceria. Terima kasih. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya.